Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Hidayah dengan NIM 701210249 dari kelas 2C, Fakultas Saintek, Prodi Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pertemuan 12 pemrograman web, yaitu tentang cara membuat statement pemilihan if di PHP. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama, satu kondisi. Adapun bentuk umum dari satu kondisi ini yaitu sebagai berikut. Adapun prinsip kerjanya adalah perintah ini akan dikerjakan apabila kondisi bernilai true atau benar. Sedangkan jika kondisi salah atau false, maka statement ini tidak akan dikerjakan. Selanjutnya yaitu satu kondisi dengan statement alternatif. Adapun bentuk umumnya yaitu sebagai berikut. Pernyataan else merupakan bagian dari pernyataan if. Else digunakan untuk memberikan alternatif perintah apabila kondisi bernilai salah atau false. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Di sini, if variabel nilainya besar sama 60, kemudian echo-nya nilai Anda adalah variabel nilai, selamat Anda lulus. Selanjutnya, untuk else, echo nilai Anda adalah variabel nilai, maaf Anda tidak lulus. Nah, maksudnya jika nilainya besar sama 60, maka nanti outputnya adalah ini, nilai Anda adalah variabel nilai, selamat Anda lulus. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari 60, maka nanti outputnya atau hasilnya akan keluar nilai Anda adalah variabel nilai, maaf Anda tidak lulus. Untuk lebih jelas, kita akan menjalankannya ini. Untuk menjalankannya di sini saya menggunakan aplikasi UAM. Terlebih dahulu saya akan membuka aplikasi UAM-nya. Kemudian klik di sini browser www. Nah, kemudian pilih yang pertemuan 12. Ini. Nah, maka hasilnya akan kelihatan seperti ini. Nilai Anda adalah 40, maaf Anda tidak lulus. Dan jika kalau kita ganti nilainya menjadi contoh di sini, saya ganti menjadi 80. Kita save dulu. Nah, kita jalankan lagi. Maka outputnya atau hasilnya akan berubah menjadi nilai Anda adalah 80, selamat Anda lulus. Selanjutnya yaitu tentang dua kondisi atau lebih dengan statement alternatif. Adapun bentuk umumnya yaitu sebagai berikut. Jika pernyataan else memberikan alternatif pilihan kedua, maka untuk pernyataan else if dapat digunakan untuk merumuskan banyak alternatif pilihan. Untuk contohnya, yaitu sebagai berikut. Untuk contohnya, di sini menggunakan dua variabel, yaitu yang variabel nilai dan indeks. Selanjutnya, if nilai besar sama 80 dan nilai kecil sama 100, maka indeksnya adalah A. Dan selanjutnya, else if nilai besar sama 65 dan nilai kurang sama 79, maka indeksnya adalah B. Selanjutnya, else if nilai besar sama 50 dan nilai kecil sama 64, maka indeksnya adalah C. Selanjutnya, else if
nilai besar sama 0 dan nilai kecil sama 49, maka indeksnya adalah D. Dan terakhir, else indeks sama dengan 0. Maka untuk echonya, nilai Anda adalah variabel nilai dengan indeks variabel indeksnya. Dan di sini saya memasukkan nilainya 75. Dan untuk hasilnya yaitu seperti ini. Nah, maka hasilnya nilai Anda adalah 75 dengan indeks B. Kalau kita ubah nilainya, di sini saya contohkan misalnya nilainya 40. Kita save terlebih dahulu. Maka nanti hasilnya akan berubah. Nah, hasilnya menjadi nilai Anda adalah 40 dengan indeks D. Oke, selanjutnya yaitu tentang cara membuat statement pemilihan switch di PHP. Statement untuk pengatur alur program berikutnya adalah switch. Salah satu keuntungan switch adalah Anda bisa langsung mengevaluasi satu statement dan memerintahkan aksi dalam jumlah yang lebih banyak. Adapun bentuk umumnya yaitu sebagai berikut. Nah, untuk cara kerja statement switch ini adalah jika nilai ekspresi sama dengan nilai konstan, maka statement di dalam blok yang bersangkutan akan dieksekusi. Dan jika tidak ada yang sama, maka statement yang bersangkutan akan dieksekusi. Nah, untuk contohnya yaitu sebagai berikut. Di sini, switch dalam kurung variabel nilai untuk case 0, variabel terbilang sama dengan 0. Kemudian case 1, variabel terbilang sama dengan 1. Case 2, variabel terbilang sama dengan 2. Case 3, variabel terbilang sama dengan 3. Case 4, variabel terbilang sama dengan 4. Dan case 5, variabel terbilangnya adalah 5. Dan untuk default, variabel terbilangnya sama dengan tidak ada nilai. Untuk echonya, nanti outputnya bentuk terbilang dari angka variabel nilai adalah variabel terbilang. Nah, contohnya sini saya memasukkan nilainya 6. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, bentuk terbilang dari angka 6 adalah tidak ada nilai. Karena dia termasuk kepada bagian default. Maka untuk outputnya tidak ada nilai. Nah, jika kita ganti, di sini misalnya saya ganti nilainya menjadi 2. Save terlebih dahulu. Nah, maka hasilnya akan berubah menjadi bentuk terbilang dari angka 2 adalah 2. Nah, selanjutnya yaitu cara membuat perulangan while di PHP. Konstruksi while digunakan untuk menjalankan statement pada blok pernyataan secara berulang-ulang selamanya syaratnya terpenuhi. Dalam praktiknya, perulangan tersebut akan mengevaluasi blok pernyataan selama kondisi bernilai true dan akan berhenti apabila kondisi bernilai false. Artinya syarat yang digunakan
berkorelasi terhadap statement. Selanjutnya, cara membuat perulangan while di PHP. Konstruksi while digunakan untuk menjalankan statement pada blok pernyataan secara berulang-ulang selama syaratnya terpenuhi. Dalam praktiknya, perulangan tersebut akan mengevaluasi blok pernyataan selama kondisi bernilai true dan akan berhenti apabila kondisi bernilai false. Artinya syarat yang digunakan berkorelasi terhadap statement. Nah, untuk contohnya yaitu seperti ini, di mana variabel A nilainya 1, while variabel A kurang dari 10. Maka untuk hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, maka hasilnya dari angka 1 sampai 9. Karena tadi konstruksinya variabelnya kurang dari 10. Nah, jika kita ganti menjadi variabel A-nya kurang dari 20, kita simpan, maka hasilnya berubah menjadi seperti ini. Angkanya berurutan dari 1 sampai 19. Selanjutnya, cara membuat perulangan do while di PHP. Perulangan do while ini sangat mirip dengan perulangan while, kecuali kebenaran ekspresinya diperiksa pada akhir setiap iterasi, bukan di awal. Nah, untuk contohnya yaitu seperti ini. Variabel I bernilai di sini nilainya 4. Kemudian do untuk echo-nya variabel I-nya nanti maka outputnya nilai dari variabel ini sendiri. Dan kemudian while variabel I besar dari 6. Untuk lebih jelas, kita jalankan dulu. Maka hasilnya akan seperti ini. 4. Karena tadi nilai variabel ini kita masukkan 4. Nah, jika di sini nilai variabel I-nya kita ganti menjadi 8. 8 ini kan besar dari 6, maka nanti hasilnya akan berbeda. Kita save dulu. Nah, selanjutnya kita jalankan. Kita refresh. Nah, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, cara membuat perulangan for di PHP. Konstruksi for digunakan juga untuk looping atau mengulang statement pada blok pernyataan. Selama syaratnya terpenuhi. Hanya saja syarat yang diperlukan memiliki 3 komponen. Nah, berikut ini bentuk dasarnya. Nah, dalam bentuk dasarnya ini memiliki 3 komponen, yaitu ekspresi 1, ekspresi 2, dan ekspresi 3. Adapun pengertian dari masing-masing ekspresi ini, ekspresi 1 adalah inisialisasi awal. Di setiap iterasi, proses pengulangan, ini yang dieksekusi paling awal. Ekspresi 2 adalah kondisi atau syarat. Eksekusi berikutnya, ekspresi 2 dievaluasi. Jika bernilai true, maka looping dilanjutkan. Jika false, maka looping dihentikan. Dan ekspresi 3 ini adalah perubahan nilai. Terakhir ekspresi 3 dieksekusi. Eksekusi itu bisa berupa penambahan nilai atau pengurangan nilai. Untuk lebih jelas, contohnya yaitu sebagai berikut. Nah, untuk contohnya di sini, ia merupakan ekspresi satunya yaitu variabel I sama dengan 1. Untuk ekspresi 2-nya yaitu variabel I kurang dari 10. Dan untuk ekspresi 3-nya di sini yaitu
variabel i plus plus. Nah, untuk lebih lanjutnya kita jalankan, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Selain menggunakan for sederhana, kita juga dapat menggunakan for untuk nilai array. Dengan contoh seperti ini. Di sini kita menggunakan variabel people sama dengan array. Nah, seperti ini. Untuk for, variabel i-nya sama dengan 0, variabel size count dalam kurung variabel people, dan variabel i kurang dari variabel size. Selanjutnya plus plus variabel i. Nah, untuk lebih lanjutnya di sini kita jalankan terlebih dahulu. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Di sini 0 dengan 1 ini merupakan indeksnya, dan ini nama, dan ini angka ini merupakan sal. Selain itu, kita juga dapat menggunakan for each seperti pada contoh berikut ini. Nah, pada contoh ini kita menggunakan variabel people dan variabel orang. Dalam variabel people ini array A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D-nya sama dengan 4. Dan untuk variabel orang array 1, 2, 3, 4. Kemudian for each-nya di sini variabel people, as variabel k, dan variabel value. Dan kemudian for each selanjutnya yaitu variabel orang as variabel k dan variabel value. Nah, untuk lebih jelasnya kita jalankan terlebih dahulu. Maka nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Baiklah, demikian pembahasan dari saya tentang materi pertemuan 12 pemrograman web. Semoga apa yang saya sampaikan tadinya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.